Ada seseorang kolonel, putranya itu jengkel sama dia, nggak mau ngomong selama lebih dari 2 tahun. Ini jelas. Kemudiannya, sejak kapan mulai tidak mau ngomong, tidak mau bicara? Sejak SMA sudah mulai. Padahal anaknya dokter gigi. Ini saya bilang, saya nggak nyebutkan nama, tapi benar-benar saya ini ada kasus. Anaknya dokter gigi nggak mau ngomong sama orang tuanya, sama saudaranya nggak mau ngomong. Ayahnya di Jakarta, hanya anak-anaknya di Surabaya. Nah, di titik itulah sejak SMA sudah nggak mau ngomong. Nah, saya tanya, bagaimana kalau si anak itu seperti itu sejak SMA sudah mulai kelihatan? Saya mau tanya ibu, bapak. Ibu, bagaimana dulu, ada nggak yang pernah niat memang kalau ketemu sama orang tua atau mertua nggak kepingin ngomong? Nah, saya cuma tanya itu tok. Alhamdulillah ibunya bilang, kayaknya saya Ustadz. Kenapa? Dulu waktu saya nikah sama suami saya, dulu suami saya banyak menolong saudaranya, uangnya sebagian dikasih sama ibunya. Saya tahu suami saya baik, tapi karena saya masih muda barangkali ya Ustadz, saya jengkel sama saudara dan jengkel sama ibu mertua saya. Jadi kalau saya diajak ke rumah ibu mertua saya, bapak, saya memang niat nggak pengen ngomong. Kalau nggak ditanyain nggak ngomong, ditanyain juga males-malesan. Ya sudah ketemu. Nah ini dari ibunya, saya nggak nyalain ibunya, tapi ibunya kan jujur dengan saya. Kalau jujur kepada saya, berarti beliau juga jujur kepada Allah Ta'ala. Ibu, nanti mohon ampun ya kepada Allah Ta'ala. Bapak nanti mohon doa, ngikutin doa ibu agar persoalan ini selesai dengan baik. Ya, benar. Dia mohon ampun, minta maaf sama ibu mertuanya. Alhamdulillah ibu mertuanya masih minta maaf ya Bu sama ibu mertuanya. Mau dia minta maaf. Setiap hari kalau bisa, kalau jauh lewat telepon, tapi minta maaf ya, insya Allah Ustadz. Kemudian 1-2 bulan berikutnya, ini ibu bapaknya ngomong sama saya. Anak ketemu, saya pantau, sudah mulai ngomong sama ayahnya. Anaknya belum menikah itu Pak Ustadz? Nah, kemarin saya dapat laporan anaknya itu sudah rukun sama ayah ibunya, sama saudaranya, dan alhamdulillah sudah menikah dokternya. Ini serius saya cerita, inilah langkah-langkah Islami, inilah yang bisa kita katakan syar'i. Caranya nggak pakai ini baca ini, nggak ada baca-bacaan, langsung kembali taubat pada Allah Ta'ala. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang menyentuh si anaknya dulu, nggak ada. Ayah ibunya saya minta untuk taubat dan mau, dan Allah yang membuka hatinya. Itulah caranya Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Nggak ada yang mana-mana. Kalau dibaca-baca itu kan dibaca-baca, ini enggak, kita doa mohon ampun, ibunya mohon ampun. Ya Allah, jika anak saya yang bernama ini, karena dulu saya tidak mau bicara, niat tidak mau bicara dengan ibu mertua saya, jika itu dosa besar, ampuni dosa saya. Syar'i nggak yang itu? Syar'i. Nggak ada yang menolak orang Islam, kecuali orang Islam yang ininya nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dia tolak yang pasti nasihat seperti ini, karena dia senang pakai yang amalan-amalan. Silahkan pakai. Kalau itu Rasul pakai, silahkan. Kalau Rasul nggak pakai, bisa aja kamu dikatakan dosa atau bid'ah. Silahkan pakai. Iya, kalau saya enggak, saya ngikutin jalur Allah, ngikutin jalur Rasul, tobatlah, mohon ampunlah. Kalau saya aneh, dan banyak kasus yang seperti itu, dan alhamdulillah bisa selesai dengan baik di jalan Allah semuanya. Tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada pakai daun bidara, tidak ada pakai air, tidak ada semprot-semprotin, tidak ada kali anak ini. Tidak. Anak terlahir seperti itu pasti atas izin Allah. Allah. Kembalikan kepada Allah. Bukan dengan daun, bukan dengan batu akik, bukan dengan keris, bukan dengan air. Tidak ada. Oh itu kan media, iyalah bunyinya media. Tapi saya enggak, Allah itu tanpa media. Seperti itu. Dan itu terjadi dan banyak sekali kasus seperti itu. Yang dari laki-laki suka sama laki-laki, banyak di sini. Sampai dia, gimana sekarang? Alhamdulillah saya sudah nggak tertarik sama laki-laki Ustadz. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Yang dari Malaysia tidak tertarik dengan laki-laki. Alhamdulillah. Sama. Itu dari mana? Dia terlahir
Dia mimpi pertama aja dengan laki-laki mimpi pertama bahasanya itu dengan laki-laki. Siapa yang disalahin? Saya bilang sama dia, jangan nyalain orang tua ya. Memang orang tuamu salah, tapi jangan disalahin karena orang tuamu tidak tahu. Ayo, yang dulunya kamu bisa dikategorikan masuk kaumnya Nabi Lot, ayo kita keluar. Kaum yang durhaka maksudnya, ayo kita keluar. Ayo, caranya mohon ampun kamu kepada Allah, doakan ibumu kepada Allah, salahnya sudah ngerti, sudah Ustaz, doakan. Jadi loh dia normal. Dan pasien saya yang laki-laki mimpi dengan laki-laki mimpi basah, dan dia suka sama laki-laki, dan dia seorang dokter, alhamdulillah sekarang itu sudah sama wanita, udah nggak grek lagi sama normal. Makanya kalau saya bilang jangan dihujat yang seperti itu, cari solusinya. Muslim itu harus cari solusi, bukan mau nyalain. Yang berhak nyalain itu Allah. Walaupun dia ada di ininya kaum Lot, nanti kalau dia memang mau sadar, cari jalan keluarnya. Sama seperti ini anak nakal kan bukan dari kaumnya Nabi Lot. Kan baru nakal aja, ayo kembali kepada jalan Allah Ta'ala, kan begitu. Iya, benar. Nggak cuma anaknya yang genetiknya dinormalin, orang tuanya juga harus. Siapa yang paling bandel di sini? Orang tuanya harus mau ngaku.